Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah dengan NIM 24071111486 dari S1 Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pengukuran listrik, yaitu pengukuran tahanan pentanahan. Nah, apa itu pentanahan? Pentanahan adalah membuat sambungan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Nah, pentanahan adalah sistem penghubung antara bagian tertentu dari instalasi listrik atau peralatan listrik dengan bumi melalui elektroda tanah. Nah, sistem ini berfungsi untuk menyalurkan arus gangguan, arus bocor, ataupun arus akibat sambaran petir ke tanah sehingga tidak membahayakan manusia maupun peralatan listrik. Nah, sambungan tersebut harus memiliki tahanan yang baik dan memiliki tahanan yang rendah atau low impedance untuk mengalirkan gelombang listrik dan transient voltage. Nah, pengukuran pentanahan memastikan bahwa sambungan yang dibuat secara sengaja ke tanah berfungsi. Nah, jika sambungan tersebut tidak berfungsi, maka sistemnya akan gagal. Nah, mengapa perlu dilakukannya pentanahan? Nah, itu untuk mencegah dan melindungi manusia dan peralatan dari sentakan listrik atau transient voltage yang berasal dari electrical fault atau gangguan listrik, contohnya seperti hubung singkat atau short circuit pada kabel instalasi rumah ataupun kabel terkupas yang menyebabkan arus bocor dan bodi peralatan listrik. Nah, yang kedua ada sambaran petir, contohnya itu seperti petir menyambar jaringan distribusi pada listrik PLN atau petir menyambar atap bangunan yang tidak memiliki penangkal petir. Nah, yang ketiga ada radio frekuensi, itu contohnya pada sinyal radio yang amatir mengganggu penerimaan si televisi. Nah, pada static discharge, contohnya itu seperti tersengat kecil saat menyentuh gagang pintu setelah berjalan di atas karpet. Nah, setidaknya 15% masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan, misalnya harmonik, power factor, dan lain-lain. Nah, sambaran petir pada peralatan dengan sistem pentahanan yang buruk akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada hasil produksi setiap tahun. Nah, dengan melakukannya pengujian atau pengukuran tahanan pentanahan akan membantu mencegah terjadinya situasi berbahaya yang mungkin akan terjadi. Nah, mengapa perlu pengukuran pentanahan secara rutin? Karena terdapat berbagai jenis tanah yang ada di bumi. Nah, contohnya itu tanah korosif. Nah, seiringnya waktu, tanah korosif yang mengandung kelembapan tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu tinggi dapat menurunkan nilai resistansi pentanahan pada batang tembaga. Nah, jadi diperlukannya pengukuran secara berkala, minimal setahun sekali. Nah, apabila terjadi peningkatan nilai resistansi di atas 20%, maka kita harus memperbaikinya dengan menambah batang tembaga ataupun dengan menggantinya. Nah, standar nilai resistansi pentanahan itu pada umumnya nilai resistansi ini adalah 0 ohm. Nah, pada NFPA dan IEEE mempunyai standar untuk nilai resistansi pentanahan adalah sebesar 5,0 ohm atau 5 ohm atau kurang dari 5 ohm tersebut. Nah, pada PUIL dia mempunyai standar juga untuk nilai resistansi pentanahan sebesar 5,0 ohm atau 5 ohm atau kurang dari 5 ohm tersebut. Maka dapat disimpulkan semakin kecil nilai tahanan pentanahan, maka semakin baik kualitas grounding tersebut karena arus gangguan dapat mengalir ke tanah dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel dari resistivitas tanah dan resistansi pentanahan, dan juga ada satuan dari kedalaman elektrodanya. Maka apa sih yang mempengaruhi resistansi pentanahan? Nah, yang pertama itu ada panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Nah, yang kedua seberapa luas diameter elektroda pentanahan. Nah, yang ketiga seberapa banyak jumlah elektroda pentanahan. Dan yang terakhir, yang keempat, desain dari sistem pentanahan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara koneksi ke tanah? Nah, ini ada ground conductor. Nah, ground conductor ini dihubungkan dari instalasi atau peralatan listrik menuju ke elektroda tanah.
Nah, pada connection between the ground conductor and the ground electrode, nah ini fungsinya sebagai penghubung antara kabel grounding dan elektroda agar arus dapat mengalir dengan baik. Nah, pada ground electrode ini dia berupa batang logam atau biasanya tembaga atau baja yang berlapis tembaga. Nah, ini dia ditanam ke tanah. Nah, ketika terjadi arus gangguan seperti kebocoran listrik, hubung singkat, atau sambaran petir, nah arus tersebut akan mengalir melalui konduktor grounding menuju elektroda tanah. Ada tipe sistem dari pentanahan. Nah, yang pertama satu batang elektroda. Ini dia fungsinya proteksi petir pada bangunan sederhana dan sebagai backup untuk grounding utilitas. Nah, biasanya ini elektrodanya hanya satu. Nah, selanjutnya itu ada sekelompok elektroda, biasanya memerlukan banyak elektroda. Nah, ini sebagai proteksi petir pada bangunan besar dan daerah substation atau biasanya di daerah pabrik. Nah, pada elektroda pelat ini dia efektif untuk daerah berbatu, misalnya pada instalasi industri ataupun gardu induk yang memerlukan daerah banyak berbatuan. Nah, pada elektroda mesh digunakan pada bangunan besar seperti gardu induk. Nah, pada pengukuran pentanahan di sini ada metode resistivity. Nah, tujuannya untuk menghitung efektivitas material tanah atau untuk mengalirkan arus di mana pentanahan akan dipasang. Dan nilai pengukuran resistansi tanah akan menentukan desain sistem pentanahan. Nah, dari hasil pengukuran nilai resistansi atau RE, resistivity tanah dapat dihitung dengan persamaan Rho E sama dengan 2 kali Pi kali A yang merupakan jarak antar probe dengan satuan meter, dikalikan dengan RE yang merupakan nilai resistansi yang diukur dengan satuan ohm. Di sini ada contoh soal. Nah, Anda berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentanahan. Nah, untuk mengukur tahanan jenis tanah atau soil resistivity pada kedalaman tersebut digunakanlah metode 4 titik atau 4 point method dengan jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter. Nah, alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Berapakah besar tahanan tanah di titik tersebut? Nah, digunakanlah persamaan rumus tadi. Ini diketahui A-nya tadi jarak probe sebesar 9 meter. Nah, RE-nya nilai resistansi yang diukur sebesar 85 ohm. Masukkan persamaan tadi itu Rho E sama dengan 2Pi kali A dikali R E. Nah, 2 dikali 3,14 dikali A-nya itu 9 tadi. Dikalikan RE-nya 85. Maka didapatlah hasilnya 4804,2 ohm meter. Masuklah ke pengukuran pentanahan dengan metode Val of Potential. Nah, di sini ada terminal E. Nah, terminal E ini pada alat ukur ini dihubungkan ke elektroda pentanahan. Nah, elektroda yang kedua itu ada elektroda bantu dengan potensial ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter atau sekitar 80 kaki dari elektroda yang akan diukur. Nah, pada elektroda bantu yang kedua ini merupakan arus yang mengalir dan ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, sekitar 50 meter dari elektroda yang akan diukur. Nah, tujuan dari pengukuran dengan metode resistansi ini adalah untuk menghitung resistansi sistem pentanahan. Nah, alat ini dengan membandingkan tegangan pada kumparan tegangan. Nah, terminal P dan E, yang P merupakan potensial dan E merupakan arus, dengan arus yang mengalir pada kumparan arus terminal C dan E. Nah, sehingga diperolehlah nilai resistansi sistem pentanahannya sebesar R PE sama dengan V dibagi dengan I. Nah, pada metode stateless di sini dia menghilangkan penggunaan elektroda bantu dengan
mengganti, yaitu klem. Nah, klem ini berfungsi untuk menginjeksi arus uji dan mengukur arus serta tegangan pada konduktor. Nah, grounding tanpa perlu menancapkan si elektroda tadi ke tanah. Maka klem yang pertama membangkitkan tegangan pada konduktor pentanahan. Nah, yang klaim yang kedua mengukur arus yang mengalir karena adanya tegangan. Nah, di sini ada gambar dari sistem rangkaian menggunakan metode Stegler tadi. Nah, apabila arus berlebih atau arus gangguan tadi dialirkan melalui elektroda yang ditancapkan ke tanah, lalu dengan mengukur pentanahan tadi menggunakan klem, lalu didapatlah hasil resistansinya sesuai yang diinginkan. Nah, pada pengukuran dengan metode selective measurement, klem arus digunakan untuk mengisolasi injeksi tes arus pada elektroda. Nah, keuntungannya yang pertama itu elektroda pentanahan dapat diukur atau dites tanpa mematikannya daya. Yang kedua, multiple elektrode atau banyaknya elektroda dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Di sini ada elektroda, jarak dari elektroda ke elektroda alat bantu jaraknya sekitar 65 kaki. Nah, ini merupakan gambaran dari sistem pengukuran dengan metode selective measurement. Di sini dengan menggunakan klem sebagai pengganti alat bantunya elektroda tadi. Nah, baiklah, cukup sekian hasil dari pemaparan materi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.